Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa program studi teknologi pendidikan yang saya cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan media pembelajaran berbasis multimedia. Untuk siang hari ini atau perkuliahan hari ini, saya akan mengambil suatu topik, yaitu model ADI untuk mendesain program perkuliahan. Nah, inilah model ADI, yaitu A, D, D, I, E. A, analisis, D, design, D, development atau develop, implementasi, dan evaluasi. Model ADI merupakan salah satu model atau desain untuk mendesain atau membuat pembelajaran, program pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ini saya katakan banyak model-model yang lain, antara lain Azure, GeradCamp, Dig dan Carry, dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan salah satu model dari sekian banyak model yang sederhana, dan saya yakin bahwa para mahasiswa kelak kalau menjadi seorang dosen ataupun guru, baik itu guru di SMK, SMA, dan lain-lainnya, ini saya yakin bisa dipraktekkan atau bisa dibuat untuk para mahasiswa atau siswanya. Nah, step-step dari model ADI, yang pertama adalah analisis, yaitu ada need, kebutuhan, requirement, yaitu yang berikutnya tugas, dan yang paling penting adalah kemampuan yang dimiliki siswa saat ini. Itu yang A. Berikutnya gitu, yaitu learner objektif. Kita mencoba untuk membuat pembelajaran yang baik, membuat suatu format penyampaian dan aktif dan keaktifannya. Berikutnya yaitu D. D yang kedua yaitu creative prototype. Kita membuat satu prototip untuk pengembangannya. Berikutnya develop atau mengembangkan materi kursus atau materi pembelajaran yang akan saudara-saudara bahas, misalkan pembelajaran matematika, pembelajaran mekanika teknik, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya dari D itu, yaitu, kembali sedikit ke development, itu mereview materi. Setelah itu mencoba untuk kita implementasikan. Nah, implementasi ini bertujuan untuk, yaitu kita akan mencoba memberikan kepada sampelnya itu yang di tempat, dan kita coba nanti observasi. Di samping kita mengimplementasi pembelajaran ADI ini, kita juga, saudara juga, calon guru atau calon dosen harus bisa mengobservasinya. Sehingga betul-betul bahwa penerapan ADI itu akan membuahkan suatu hasil, yaitu perbaikan prestasi belajar siswa atau mahasiswa. Yang terakhir yaitu evaluasi di sini. Ini ada beberapa, yaitu mengenai pengetahuan, perilaku, dan riset. Bagaimana perubahan peserta didik kita setelah melalui analisis, desain, develop, implementasi, dan evaluatif. Nah, selanjutnya yaitu analisis. Nah, ada beberapa yang harus kita pahami.
Yang pertama, who is student? Siapa peserta didik kita? Kelas berapa peserta didik kita? Semester berapa anak didik kita atau mahasiswa kita? Itu yang harus kita pahami dan kita sadari, sehingga betul-betul materi yang kita buat atau materi yang kita produk itu sesuai dengan tingkat siswa. Oh, itu kelas 3 SMK. Oh, kelas 1 SD misalkan. Bisa kita, guru-guru kita bisa mungkin mengajarkan kelas 1, yaitu sekolah dasar tingkat rendah maupun tingkat tinggi, yaitu kelas 1, 2, 3, rendah, 4, 5, 6, kelas tinggi, harus berbeda. Nah, ini. Berikutnya, what entry behavior. Apa ya kinerjanya? Apa yang mereka, bagaimana kinerja mereka? Yang ketiga, are they learning? Apakah siswa mempunyai motivasi yang tinggi? Nah, ini yang perlu sekali, sehingga kita betul-betul tujuan atau goal kita akan tercapai. Ya, kalau siswa itu tidak ada motivasi, bagaimana cara seorang guru atau dosen memberikan motivasi kepada siswanya? Nah, berikutnya, are there computer? Apakah siswa atau mahasiswa itu mempunyai tingkatan atau IT yang tinggi atau mungkin lemot? Nah, kita harus bisa melihat kondisi di sini, yaitu analisis. Yang terakhir yaitu apa yang diharapkan atau what are there setelah mereka mempelajarinya, setelah mereka belajar. Nah, inilah analisis yang pertama yang sangat penting buat kita sebagai calon guru atau dosen. Kalau ini bisa saudara mencoba untuk menganalisis, saudara mudah akan membuat suatu bentuk PBL, project based learning, student center learning, fokus, discuss, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, ini bisa merupakan bahan skripsi saudara, tesis saudara, dan juga mungkin dikembangkan sampai pada disertasi S3 itu. Berikutnya, desain. Nah, ini akan melihat bahwa apa goal atau pembelajaran yang akan dilaksanakan. Goalnya itu apa? Akhir itu. Yang kedua, yang berikutnya, tulis performance atau kinerja siswanya. Setelah dua itu, kita mencoba yang ketiga, yaitu membuat suatu materi atau konten untuk pembelajaran siswa atau mahasiswa tersebut. Berikutnya, kita harus bisa menyeleksi. Setelah A, D, kita mencoba untuk kira-kira media apa yang pas untuk kita ajarkan kepada siswa, ajarkan kepada mahasiswa, dan metode apa yang akan dapat membantu siswa dalam proses pembelajarannya. Berikutnya yaitu setelah poin 1, 2, 3, 4, berarti kita harus memberikan suatu tes atau bentuk penilaian. Sehingga betul-betul bahwa pembelajaran itu siswa itu mempunyai berubah perilaku dan seterusnya. Nah, ini yang desain. Setelah desain itu, ya, ini pengembangannya. Ya, pengembangan ini kita akan menghasilkan produk atau materi yang harus dipelajari siswa untuk mencapai tujuannya. Ini. Berikutnya, what media? Media apa yang dipakai untuk membantu siswa proses dalam proses pembelajarannya? Itu bisa basic audio based, ya kan? Buku teks, audio, visual, video, web based atau hyperlink. Tergantung dari saudara tadi yang atas, analisis, desain, develop. Berikutnya setelah develop ini, nah kita mencoba mengimplementasikan apa yang kita tiga tadi, kita cobakan semuanya dalam suatu
pembelajaran yang realistis, kenyataan. Atau mungkin saudara akan di SMK, sekali lagi mungkin di SMA, mungkin di mahasiswa kita. Nah, ini bagaimanakah implementasi dari program atau model ADI. Berikutnya, setelah implementasi kita ini, yaitu mengevaluasi ya, dari program pembelajaran apakah efektif untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai atau menuju kompetensinya. Nah, inilah sudah ADI sederhana sehingga nanti saudara-saudara akan dengan model ADI itu akan memakai project based learning, student center learning, focus group discuss ini. Ada 5 tahapan yang perlu saudara itu. Evaluasi ini nanti terus sampai harapan saudara atau goal itu tercapai, peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, inilah saudara-saudara yang saya cintai. Pada hari ini kita sudah belajar 5 model pembelajaran dengan modelnya si ADI. Nanti mungkin kalau sudah mahir atau sudah profesional itu bisa digabung antara ADI dengan Azure, ADI dengan Dick dan Carey, ADI dengan Gerard Camp. Itu formulasi kalau kita pengembangan berikutnya. Nah, ini pun cocok sekali seandainya kita katakanlah yang mudah-mudahan pandemi ini bisa segera akhir, bisa bertatap muka dengan siswa, mungkin juga dengan online. Ini bisa dipakai model pembelajaran dari ADI. Demikian mungkin ada pertanyaan, silahkan, dan mungkin ini nanti bisa sebagai bahan utama saudara melaksanakan mungkin skripsi saudara, mungkin disertasi saudara. Hanya mungkin untuk tataran S3 atau disertasi perlu formulasi yang lebih kompleks sehingga betul-betul bahwa peningkatan prestasi sesuai dengan harapan kita bahwa goalnya mahasiswa atau siswa betul-betul mendapatkan atau peningkatan prestasi belajarnya. Kenapa? Karena saat ini sedikit saya mengulas agak bias dengan adanya sertifikasi pendidik, Bank Dunia mengatakan tidak signifikan guru-guru yang memperoleh sertifikat itu dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Demikian saudara-saudara yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini akan kita lanjut minggu depan atau mungkin hari lain, pertemuan lain untuk model-model yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.